Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan belajar ngaji kita hari ini ya. Ngaji membaca Al-Quran yang dapat kita gunakan sebagai pedoman hidup kita atau pedoman berkehidupan, karena Al-Quran adalah pedoman hidup ya, pedoman hidup untuk umat manusia. Kemarin sampai di Quran surat Ali Imran ayat 35 ya. Berarti hari ini kita masuk ke ayat 36. Kita cari dulu ayatnya. 36. Coba kita cek apakah benar 36 atau 38 ya. Di awal ayatnya 38 ya. Di ayat 38 halaman 55. Kemarin di halaman 54. Baik, kita akan baca. Kita akan mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakariya rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa." Zakaria itu pamannya Maryam ya, yang sudah kita bahas kemarin ya, sudah kita baca kemarin di di ayat 37. Zakaria karena melihat Maryam yang taat seperti itu, dicintai oleh Allah gitu ya, dengan tadi itu karena Allah ridho. Jadi yang kemarin itu semua makanan itu sudah tersaji tanpa harus mencari gitu Kak, karena saking dekatnya kepada Allah gitu ya. Kun fayakun, kalau Allah berkehendak pasti akan terjadi. Sangat mudah bagi Allah gitu ya, apalagi cuma menyediakan makanan seperti itu. Kalau hambanya tersebut adalah hamba yang bertakwa, yang benar-benar dicintai oleh Allah, sehingga Nabi Zakaria itu sampai berdoa seperti itu kepada Allah gitu, setelah melihat Maryam yang sangat dekat kepada Allah gitu ya. Baik, kita lanjutkan di ayat 39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Kemudian para malaikat memanggilnya. Ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat atau firman dari Allah, teladan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang yang saleh. Gitu ya. Kelahiran Yahya yang sudah ditunggu-tunggu oleh Nabi Zakaria, yang sudah sangat lama ya tidak memiliki keturunan. Kemudian datang para malaikat menyampaikan kabar gembira itu gitu kan. Kalau kayak kita juga kaget, masa sih gitu.
sementara sudah tua gitu ya istrinya. Baik, kita lanjutkan di ayat 40. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki gitu. Jadi kalau secara nalar manusia itu sudah tidak mungkin gitu ya. Tetapi kalau Allah berkehendak ya pasti bisa, pasti terjadi gitulah. Demikianlah Allah berbuat yang apa yang Dia kehendaki gitu. Baik, kita lanjutkan. Jadi tidak ada hal yang mustahil ketika Allah sudah berkehendak ya. Makanya kita nggak boleh sombong, nggak boleh juga kita putus asa gitu, karena tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Itu yang bisa, salah satu yang bisa kita pedomani ya di dalam berkehidupan gitu, sehingga kita akan selalu semangat tetapi juga tidak sombong gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Qala rabbi ij'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza wa dhkur rabbaka katsiran wa sabbih bil asyi wal ibkar. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari gitu. Jadi kan tadi kalau perspektifnya manusia itu kan nggak mungkin. Tapi kalau Allah berkehendak ya pasti sangat-sangat mungkin, pasti terjadi begitu. Lantas ya namanya Nabi Zakaria ini kan manusia gitu ya. Satu sisi yakin, tapi satu sisi jiwa manusianya itu bisa jadi muncul gitu ya, sehingga agak-agak masa sih gitu ya, yakin-yakin gak yakin gitu ya, ibaratnya kalau kata dari kita ya, istilah dari kita ya. Terus sehingga Nabi Zakaria di sini meminta tanda gitu bahwa itu memang akan terjadi gitu ya, kalau itu memang mungkin gitu akan memiliki keturunan. Tandanya adalah selama 3 hari Nabi Zakaria ini tidak bisa berbicara dengan manusia gitu, tetapi bisa berzikir. Jadi kalau berbicara kepada manusia ini cukup dengan isyarat gitu, cukup dengan isyarat. Dan ternyata memang seperti itu, selama 3 hari Nabi Zakaria ini tidak bisa berbicara kecuali dengan isyarat. Dan Nabi Zakaria nih selalu bertasbih, selalu berzikir gitu ya, untuk memujinya waktu petang dan pagi hari. Kita lanjutkan di ayat 42. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sungguh Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu." Kalau tadi Nabi Zakaria juga seperti itu ya, dia mendapatkan keturunan karena Allah berkehendak meskipun sudah tua gitu ya. Nah ini juga Maryam di sini juga terpilih. Allah menyucikannya, Allah memilihnya, Allah menyucikannya, dan Allah melebihkannya dibandingkan segala perempuan di seluruh alam gitu, di seluruh alam ini.
Nggak tahu ya apakah alamnya itu bumi aja ataukah juga ada alam yang lain gitu ya. Tuh, pokoknya di seluruh alam. Ini Maryam yang terpilih. Terpilih untuk apa? Nanti kita akan baca di ayat selanjutnya ya. Di ayat 43. Ya Maryam qanuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arraki'in. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Tuh, perintah kepada Maryam ya. Untuk taat itu takwa ya, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Maryam aja diminta untuk taat ya, apalagi kita ya harusnya jauh lebih bisa taat ya, karena ya Maryam itu sudah terpilih gitu. Tapi kalau kita ya layaknya orang pada umumnya gitu ya. Baik, kita lanjutkan di ayat 44. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idza yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idza yahtasimun. Itulah sebagian dari dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar gitu ya. Jadi ini memang dikabarkan dari Allah untuk dari cerita-cerita terdahulu, meskipun Nabi Muhammad itu tidak hidup di zaman Maryam, tetapi tahu ceritanya gitu ya. Ini karena ada di dalam Al-Qur'an, dikabarkan gitu ya, di sini dikabarkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian dari Muhammad juga disampaikan kepada kita umatnya gitu ya, untuk bisa diambil pelajaran. Oke, kita lanjutkan di ayat 45. إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra yang namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ini kabar gembira ya untuk Maryam ya. Nih yang tadi kelanjutan dari yang sudah terpilih, kemudian yang menyucikan Maryam, melebihkan gitu ya. Allah menyucikan Maryam, melebihkan Maryam dari perempuan-perempuan yang lain. Ternyata kabar gembiranya adalah Allah memberikan kabar gembira melalui malaikat ya, yaitu kabar gembiranya berupa seorang putra. Jadi Maryam akan mendapatkan seorang putra yang bernama Al-Masih Isa putra Maryam. Baik, itu dulu yang kita pelajari hari ini. Kita akan lanjutkan di lain waktu. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.